Assalamualaikum sahabat Bunda Berkisah. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai masuk ke cerita, silakan teman-teman tulis di kolom komentar berasal dari daerah mana saja, dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Mari kita simak ceritanya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang tak akan kulupakan seumur hidupku. Langit pagi tampak cerah, matahari bersinar hangat, dan di pelataran gedung besar itu, bunga-bunga segar bermekaran indah. Setiap sudut ruangan dihiasi pita-pita emas dan putih, sesuai permintaanku. Aku ingin semuanya terlihat sempurna. Tidak untuk pamer, tapi karena aku benar-benar ingin membuat keluarga suamiku bahagia. Hari ini kami merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima, sekaligus syukuran usaha keluarga Andra yang baru saja bangkit. Semua keluarga besar datang, juga rekan-rekan bisnis yang sudah lama tak berjumpa. Aku berjalan di antara meja-meja dengan senyum, memeriksa satu persatu detail kecil. Aku ingin semuanya berjalan lancar, gumamku pelan. Beberapa tamu menyapaku ramah, memuji dekorasi dan makanan. Tapi di tengah semua itu, entah kenapa, hatiku tidak sepenuhnya tenang. Ada rasa canggung yang sulit dijelaskan, seperti sedang menunggu badai yang belum datang. Andra berdiri di sisi ruangan, berbicara dengan beberapa tamu. Ia tampak tampan dengan setelan jas abu-abu yang kupilihkan. Aku tersenyum saat pandangan kami bertemu, tapi ia hanya mengangguk singkat. Tidak ada senyum balik, hanya tatapan datar. Aku mencoba menepis rasa kecewa. Yang penting acara ini sukses, pikirku lagi. Lalu aku melihat ibu mertua, Bu Ratna. Ia duduk di kursi kehormatan bersama beberapa saudara perempuan suaminya. Tatapannya dingin, menelusuri setiap sudut ruangan. Ia tidak tersenyum sedikit pun, bahkan ketika beberapa tamu memujinya, karena punya menantu yang hebat mengatur acara. Senyumku sempat mengembang, mendengar pujian itu, tapi seketika memudar ketika melihat mata Bu Ratna yang menatapku dengan ekspresi tak suka. Ia tidak pernah benar-benar menganggapku bagian dari keluarganya. Suara musik lembut mulai terdengar, tanda acara utama akan dimulai. Aku berdiri di dekat panggung, menyiapkan diri untuk memberi sambutan kecil. Namun jauh di dalam hati, ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Perasaan yang tak bisa kujelaskan. Entah kenapa aku merasa hari ini tidak akan berakhir seperti yang kuharapkan. Aku masih ingat jelas, hari pertama aku bertemu dengan keluarga Andra. Aku datang dengan baju sederhana, rambut dikuncir rapi, membawa senyum terbaik yang kupunya. Tapi dari tatapan pertama Bu Ratna, aku tahu, aku bukan menantu yang ia harapkan. Ia menginginkan seseorang yang setara, kata orang-orang. Seorang menantu yang punya latar belakang keluarga terpandang, lulusan universitas ternama, dan bisa membantu bisnis keluarga besar mereka. Sedangkan aku hanyalah seorang wanita biasa yang bekerja keras membangun karier dari nol. Dulu aku berpikir, cinta bisa menghapus semua perbedaan itu. Andra mencintaiku dan aku mencintainya. Kami sama-sama berjuang, mulai dari rumah kontrakan kecil, hingga akhirnya bisa membeli rumah sendiri. Aku pikir, keberhasilan kecil itu akan membuat mertuaku bangga. Tapi ternyata, tidak. Rumahnya kecil ya, komentar Bu Ratna saat pertama kali berkunjung. Aku tersenyum dan menjawab lembut. Masih kecil, Bu, tapi ini hasil jerih payah kami. Berdua, ia hanya mengangguk tanpa ekspresi. Setiap kali keluarga besar berkumpul, aku selalu berusaha membantu. Memasak, menata meja, menyiapkan minuman. Tapi seringkali tanganku ditepis halus. Tidak usah repot, nanti malah berantakan, katanya dingin. Aku tidak pernah marah. Aku hanya diam dan mencoba memahami. Aku pikir, kalau aku terus bersabar, lama-lama hatinya akan luluh. Tapi waktu berlalu, dan aku mulai menyadari sesuatu. Tak peduli seberapa keras aku berusaha, di matanya aku tetap orang luar. Setiap keberhasilanku selalu dianggap kebetulan. Setiap langkahku selalu dibandingkan dengan menantu lain. Dan setiap kali aku mencoba bicara dengan Andra tentang hal itu, ia hanya berkata singkat, "Sudahlah, jangan diambil hati." Ibu memang begitu. Aku menunduk mencoba menerima, tapi jauh di lubuk hati aku merasa lelah. Cinta yang dulu terasa hangat kini mulai berubah dingin. Dan tanpa kusadari, aku sedang belajar satu hal penting. Kadang, tidak semua keluarga akan menyambutmu dengan hati. Terbuka bahkan setelah kau memberikan seluruh ketulusanmu. Dulu, Andra adalah sosok yang paling kucintai sekaligus kukagumi. Ia lembut, sabar, dan selalu melindungiku. Aku masih ingat betul bagaimana ia dulu menjemputku ke tempat kerja, membawakan makanan favoritku, atau sekadar memelukku saat aku lelah. Ia sering berkata, selama aku ada, kamu nggak perlu takut apapun. Tapi, hidup tak selalu berjalan seperti doa yang kita panjatkan. Sejak bisnis keluarga, Andra mengalami penurunan.
Semuanya berubah. Saya jadi lebih pendiam, mudah tersulut emosi, dan seringkali menghabiskan waktu sendirian. Aku tahu ia tertekan. Yang membuatku sedih. Tekanan itu ia lampiaskan padaku. Bukan dengan kata kasar tapi dengan diam. Dengan jarak yang makin hari makin terasa. Setiap kali aku mencoba bicara, ia menjawab pendek, aku lagi banyak pikiran. Dan jika aku bertanya soal rencana masa depan kami, ia hanya menatap. Lama lalu mengalihkan pandangan aku. Mulai merindukan Andra yang dulu, suami yang hangat, yang menatap mataku dengan penuh keyakinan. Tapi sekarang, setiap kali aku menatapnya, aku melihat seseorang yang seolah sedang kehilangan arah. Namun aku tidak menyerah, aku tetap menemaninya, mendukung usahanya, bahkan membantu mencari klien baru untuk bisnis kecil yang kami mulai ulang bersama. Aku pikir jika kami melewati masa sulit ini, semuanya akan membaik. Tapi semakin keras aku berusaha, semakin jauh ia terasa. Dan di saat aku masih berjuang memperbaiki keadaan, aku tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu kami di depan. Sebuah hari yang seharusnya menjadi perayaan cinta justru akan menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Hari di mana aku akhirnya menyadari bahwa cinta saja tidak cukup, karena harga diri juga butuh diperjuangkan. Hampir 2 bulan aku sibuk menyiapkan acara besar keluarga Andra. Bu Ratna meminta agar acara syukuran usaha keluarga diadakan dengan megah. Katanya ini bukan sekadar pesta, tapi juga ajang membangun kembali citra keluarga. Aku tahu, ia ingin menunjukkan bahwa bisnis keluarga mereka sudah bangkit lagi. Setelah sempat jatuh, dan tanpa banyak bicara, aku menawarkan diri untuk mengurus semuanya. Aku mendatangi vendor, mengatur jadwal, memilih dekorasi, bahkan menegosiasikan harga gedung. Semua kulakukan sepenuh hati. Andra awalnya menentang, katanya aku tak perlu repot. Tapi entah kenapa aku merasa ingin membantu. Aku ingin sekali membuat mertua tersenyum meski hanya sekali. Selama berhari-hari, aku bekerja tanpa lelah. Aku rela tidur larut malam, memeriksa daftar tamu, menghitung kursi, memastikan hidangan sesuai selera. Semua kulakukan dengan tulus, bukan untuk pamer, tapi karena aku ingin keluarga ini punya kenangan indah. Namun, di tengah semua kesibukan itu aku sadar, Bu Ratna tidak sekalipun menanyakan. Kabarku dia hanya menelpon untuk memastikan sesuatu. Jangan sampai acara ini gagal ya. Nama keluarga kita dipertaruhkan. Aku mengangguk pelan di ujung telepon, menahan napas panjang. Baik, Bu. Jawabku lembut. Walau hatiku mulai terasa berat, setiap kali aku ke rumah mertua untuk mendiskusikan acara, aku disambut dengan tatapan dingin dari beberapa saudara Andra. Aduh, semoga aja nggak salah dekor ya. Salah satu dari mereka berbisik sambil tersenyum tipis. Aku hanya tersenyum balik, pura-pura tidak mendengar. Dan malam sebelum hari acara, aku duduk sendirian di ruang tamu rumahku, menatap tumpukan catatan persiapan. Tanganku lelah, tapi hatiku lebih lelah lagi. Aku berdoa dalam diam, ya Tuhan, semoga semua berjalan lancar. Aku hanya ingin mereka bahagia. Besok pagi akan menjadi hari besar. Aku tidak tahu bahwa hari besar itu juga akan menjadi hari yang mengubah hidupku selamanya. Hari hajatan akhirnya tiba. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku mengenakan kebaya krem lembut, riasan natural, dan sanggul sederhana. Andra sudah berangkat duluan untuk menyambut tamu bersama keluarganya. Aku menyusul, setelah memastikan semua tim, dekorasi dan catering bekerja sesuai rencana, begitu. Tiba di gedung, aku tertegun sejenak. Semuanya terlihat sempurna seperti yang kupikirkan. Lampu-lampu kristal menggantung megah, bunga mawar putih berjejer di sepanjang pintu masuk, dan aroma wangi vanila memenuhi ruangan. Beberapa tamu mulai datang, menyalamiku dengan ramah. Aku menunduk sopan, berusaha tetap tersenyum. Tapi saat aku berjalan ke arah panggung utama, telingaku menangkap bisikan 2 tamu wanita paruh-baya. Katanya menantunya Bu Ratna cuma kerja di tempat biasa ya. Tapi kok bisa ngurus acara semewah ini? Yang satunya menimpali pelan, mungkin semua ini dari uang keluarga suaminya. Bukan dari dia. Mereka tertawa kecil. Senyumku perlahan memudar. Aku tidak menoleh, hanya menatap lurus ke depan. Tapi langkahku terasa berat. Bisikan-bisikan seperti itu bukan hal baru. Sudah terlalu sering aku mendengarnya, entah dari keluarga besar suami, atau dari orang luar yang tidak tahu apa-apa. Aku menunduk dalam-dalam, menahan napas agar tidak terlihat gelisah. Hanya saja kali ini rasanya berbeda. Karena hari ini aku sudah memberikan segalanya, seluruh tenagaku, waktu, bahkan sebagian besar tabunganku untuk acara ini. Dan saat aku berpikir semua akan berjalan lancar, suara panggilan dari panggung membuat jantungku berdebar. Dimohon Ibu Ratna selaku tuan rumah memberikan sambutan. Aku menatap ke arah mertua yang melangkah anggun menuju podium.
Ia tampak berwibawa dengan kebaya merah marunnya. Tamu-tamu bertepuk tangan. Aku ikut tersenyum kecil, berusaha menenangkan diri. Tapi begitu beliau mulai berbicara, kata-katanya perlahan menggores hatiku. Puji syukur kami panjatkan, karena usaha keluarga kami akhirnya bisa bangkit kembali, ujar Bu Ratna dengan suara lantang. Tamu-tamu mengangguk, tersenyum mendengarkan. Aku berdiri di antara mereka, menatap dari kejauhan. Namun kalimat berikutnya membuat napasku tercekat. Semua ini tentu berkat kerja keras keluarga kami. Kami berjuang bersama, saling mendukung, dan tidak menyerah meski sempat jatuh. Aku tersenyum, mencoba menahan air mata kecil yang hampir menetes. Aku bangga karena mereka bangkit. Tapi aku tak menyangka beliau akan melanjutkan dengan nada berbeda. Dan tentu saja, semua keberhasilan ini tidak datang dari orang luar. Semua yang berdiri di sini adalah keluarga sejati. Kata-kata itu menampar batinku, lebih keras dari apapun. Beberapa tamu menoleh ke arahku, mungkin karena tahu bahwa aku bukan bagian dari keluarga sejati yang dimaksud Bu Ratna. Melanjutkan pidatonya, sambil sesekali melirik ke arahku. Kadang ada orang yang ikut dalam kesuksesan keluarga, tapi lupa siapa yang sebenarnya berjuang. Mereka hanya menumpang nama. Ruang itu terasa semakin hening. Aku menunduk, menatap lantai yang berkilau. Rasanya seluruh udara menghilang dari dada. Aku mendengar bisikan pelan di belakangku. Itu menantunya kan? Mungkin maksudnya dia. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku ingin melangkah pergi, tapi kakiku seakan menolak bergerak. Aku hanya berdiri diam, mendengarkan setiap kata yang menusuk, berharap semua ini hanya salah paham. Saat pidato berakhir, tepuk tangan terdengar hambar. Aku memalingkan wajah, berjalan pelan ke belakang panggung untuk menenangkan diri. Namun, di tengah langkahku yang gontai, suara lain terdengar, suara Bu Ratna lagi, kali ini lebih keras dan jelas. Kalau bukan karena keluarga kami, mungkin kamu tak akan bisa berdiri di gedung seperti ini, Rani. Seluruh tamu menoleh. Langkahku terhenti. Aku berbalik perlahan. Tatapanku bertemu dengan matanya yang penuh emosi. Dan di sanalah, semuanya mulai berubah. Semua mata tertuju padaku. Suara riuh di gedung itu mendadak hilang. Aku berdiri kaku. Masih mengenakan kebaya krem yang tadi kupilih dengan hati-hati. Tapi sekarang, seolah warna lembut itu kehilangan maknanya. Bu Ratna melangkah mendekat, wajahnya tegang namun bibirnya tersenyum tipis. Rani, katanya keras. Aku tahu kamu sudah berusaha, tapi kamu harus sadar diri. Kamu itu tidak sepadan dengan keluarga kami. Setiap katanya seperti hujan, batu yang menghantam dadaku. Aku terdiam, hanya menunduk. Beberapa tamu berbisik pelan. Ada yang menatap Iba, tapi sebagian lagi tampak menahan senyum penasaran. Aku menatap Andra yang berdiri di sisi panggung. Ida terlihat gelisah, tapi Tina tidak bergerak. Tidak satu langkah pun ia maju untuk menghentikan ibunya. Hatiku mencelos, jadi beginilah aku di mata mereka, sendirian di tengah keramaian. Bu Ratna melanjutkan dengan suara lantang. Anakku terlalu baik untukmu. Seharusnya kamu tahu diri. Kalau tidak karena rasa kasihan kami, mungkin kamu tidak akan pernah berdiri di gedung sebesar ini. Aku mencoba menahan air mata. Tanganku bergetar, tapi aku genggam erat-erat ujung kebayaku agar tidak terlihat. Salah satu tante, Andra, menepuk bahu. Bu Ratna pelan berbisik, "Sudahlah, Bu." Tapi beliau menjawab tegas, "Tidak. Sudah lama aku diam, dan hari ini aku bicara apa adanya." Aku menatap lantai, lalu menatap sekeliling. Semua tamu menunggu reaksiku. Aku tahu jika aku menangis, aku akan terlihat lemah. Tapi kalau aku melawan, mereka akan bilang aku tidak sopan. Dalam dilema itu, aku hanya bisa berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menahan diri." Aku menarik napas panjang, menatap ke arah Bu Ratna, lalu berkata lirih, "Saya tidak bermaksud membuat ibu marah. Kalau ada yang salah, saya minta maaf." Tapi beliau hanya mendengus. Sudah tahu salah, masih saja pura-pura baik. Aku menunduk lagi, dan pada saat itu, aku merasa benar-benar kecil. Aku hanya ingin lari dari tempat itu. Tapi aku belum tahu badai yang sebenarnya belum berakhir justru baru akan dimulai. Setelah kejadian itu, suasana gedung berubah aneh. Musik yang tadinya mengalun lembut kini terasa hampa. Aku berjalan perlahan menuju sisi belakang panggung, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap langkah terasa ada tatapan yang mengikutiku. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan kecil dari para tamu. Kasihannya. Pantas aja Bu Ratna nggak suka, kelihatannya beda banget. Aduh, ini pasti nggak enak banget buat keluarga. Aku menunduk, berpura-pura sibuk mengecek dekorasi. Senyum di wajahku terasa kaku, seperti topeng yang sudah terlalu lama kupakai. Dari kejauhan, aku melihat Andra sedang bicara dengan sepupunya. Ia menatap ke arahku sebentar, tapi segera mengalihkan pandangan. Aku menunggu ia mendekat, menunggu ia datang dan berkata,
kamu nggak salah. Aku di pihakmu. Tapi itu tidak pernah terjadi. Aku hanya berdiri di balik pilar besar, menatap ke arah meja utama tempat mertuaku duduk dengan bangga. Mereka tertawa berbincang seolah tadi tidak terjadi apa-apa. Dan aku, seperti bayangan yang tak dianggap, aku ingin pulang. Tapi aku tahu jika aku pergi, mereka akan berkata aku tidak menghormati keluarga. Jadi aku bertahan. Aku duduk di kursi pojok, memandang kosong ke arah tamu yang terus berdatangan. Lalu tiba-tiba seorang teman lama mendekat. "Rani," katanya pelan. "Kamu nggak apa-apa?" Aku tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja," jawabku, meski mataku berkaca. Ia menatapku penuh iba, lalu berbisik. "Aku dengar sedikit tadi. Kamu kuat banget ya." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuat dadaku sesak. Aku hanya bisa mengangguk. Yapan aku berusaha kuat, tapi entah sampai kapan aku bisa terus berpura-pura. Karena di dalam hati, aku tahu setiap tatapan yang datang hari ini meninggalkan luka yang tak akan mudah hilang. Aku tidak tahu pasti apa yang membuat Bu Ratna kembali mendekatiku sore itu. Mungkin karena wajahku yang tetap tenang, atau mungkin karena ia merasa kata-katanya belum cukup membuatku jatuh. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi tegas. Aku baru saja berdiri dari kursi, ingin menuju area belakang untuk memeriksa hidangan. "Rani," panggilnya keras. Aku menoleh. "Iya, Bu," jawabku sopan. Beliau menatapku dengan sorot mata tajam. "Kamu dengar yang tadi, kan? Aku sudah bilang, kamu tidak pantas berdiri di sini dengan kami." Beberapa tamu yang mendengar langsung berhenti bicara. Aku hanya diam, mencoba menjaga perasaan di depan banyak orang. "Bu, maaf kalau saya salah." Belum sempat aku lanjutkan kalimat itu, beliau melangkah lebih dekat. Lalu tiba-tiba, plak, suara itu menggema. Aku membeku. Seluruh ruangan terdiam. Tamparan itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Aku menatapnya, tidak percaya. Beberapa tamu terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang berdiri. Andra masih diam di tempatnya. Ia menatapku, tapi tidak bergerak. Tidak satupun kata keluar dari mulutnya. Aku menunduk pelan. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya diam. Aku memegang pipiku, lalu menarik napas panjang. Dalam hening itu, hanya satu hal yang aku rasakan. Aku sudah cukup. Tamparan itu bukan sekadar rasa sakit di wajahku, tapi titik akhir dari semua sabarku. Dan di detik itu juga, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi ingin dimengerti. Aku hanya ingin dikrain. Tidak ada yang berani bicara. Musik berhenti. Mikrofon di panggung jatuh menimbulkan suara kecil yang menggema di seluruh ruangan. Aku berdiri diam. Sementara Bu Ratna masih menatapku dengan napas terengah. Beliau tampak ingin berkata sesuatu lagi, tapi mungkin tersadar oleh ratusan pasang mata yang kini memperhatikannya. Aku menatapnya tenang, meski di dalam dadaku ada badai besar yang berputar. Tamu-tamu mulai berbisik. "Astaga, ditampar di depan orang banyak. Itu mertuanya, kan? Kenapa tega begitu?" Aku menatap Andra yang masih di tempatnya. Ia hanya menunduk, tangannya mengepal. Aku tidak tahu apakah ia marah, malu, atau hanya bingung. Tapi yang jelas, aku tidak ingin menunggu pembelaannya lagi. Aku berjalan perlahan ke arah meja minuman, meneguk air putih untuk menenangkan diri. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi suaraku mulai mantap ketika aku berbisik pelan pada diriku sendiri. "Rani, cukup sudah. Ini saatnya kamu berhenti diam." Aku meletakkan gelas itu di meja, lalu menatap cermin kecil di dekat pintu. Pipiku masih memerah, tapi di balik mata yang basah, aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kelemahan, tapi keberanian kecil yang mulai tumbuh. Aku kembali ke ruangan utama, berjalan pelan namun tegap. Setiap langkahku terasa seperti keputusan baru dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi untuk pertama kalinya, aku siap. Karena kadang dalam diam yang paling dalam, seseorang bisa menemukan kekuatan terbesar. Keberanian untuk tidak lagi membiarkan dirinya diinjak. Dan tanpa kusadari hari itu, aku baru saja melangkah menuju babak hidup yang benar-benar baru. Setelah tamparan itu, waktu seolah berhenti. Aku berdiri di tengah ruangan yang hening, sementara ratusan mata menatap ke arahku. Beberapa tamu mencoba pura-pura sibuk, sebagian lagi menatap iba, tapi tidak ada satupun yang bicara. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tanganku terasa dingin, tapi dalam dada, ada sesuatu yang mulai bergerak, keberanian yang lama ku pendam. Bu Ratna masih berdiri beberapa langkah di depanku, menatap dengan wajah tegang. Aku menatap balik, kali ini tanpa rasa takut. "Sudah puas, Bu?" Suaraku pelan tapi terdengar jelas. Beliau mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aku menghela napas panjang, mencoba menahan getar di dada. Saya sudah diam bertahun-tahun. Saya pikir diam bisa menyelesaikan semuanya, bisa membuat ibu melihat ketulusan saya. Tapi ternyata saya salah. Beberapa tamu mulai menoleh. Suara musik masih belum kembali,
dan kini hanya suaraku yang terdengar di ruangan besar itu. Aku melangkah maju 1 langkah. Hari ini ibu sudah mempermalukan saya di depan semua orang, tapi biarlah. Kalau itu bisa membuat ibu bahagia, saya rela. Tapi satu hal yang ibu harus tahu, saya tidak lagi sama seperti dulu. Andra tampak panik. Ia mendekat, mencoba menenangkanku. Rani, sudahlah. Jangan memperpanjang. Aku menoleh pelan, menatapnya. Aku tidak memperpanjang. Aku hanya ingin bicara untuk pertama kalinya tanpa takut. Tatapanku beralih lagi ke arah Bu Ratna. Saya menghormati ibu, karena ibu orang tua suami saya. Tapi hari ini, ibu sudah mengajarkan saya sesuatu yang penting, bahwa harga diri tidak bisa dijaga oleh diam. Ruangan itu tetap sunyi. Aku menarik napas panjang sekali lagi. Kali ini, tidak ada getar di suaraku. Yang tersisa hanya ketenangan yang datang dari keputusan besar di dalam hati. Hari itu aku tahu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun lagi merendahkan diriku. Aku melangkah ke tengah ruangan, mengambil mikrofon yang tergeletak di dekat panggung. Tanganku sedikit bergetar, tapi wajahku tenang. Semua mata kembali menatapku. Suara dalam diriku berbisik, Rani, kali ini jangan diam lagi. Aku menatap ke arah mertua dan berkata pelan namun tegas, Bu, selama ini saya diam karena saya menghormati. Tapi diam bukan berarti saya salah. Beberapa tamu terkejut, sebagian lagi saling berbisik. Aku lanjut bicara dengan nada yang tetap lembut. Saya tahu, mungkin saya bukan menantu sempurna. Saya tidak berasal dari keluarga kaya. Saya tidak punya gelar tinggi seperti yang ibu harapkan. Tapi saya berusaha, Bu. Setiap hari. Aku berhenti sejenak, menatap sekeliling ruangan. Saya berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang sabar dan menantu yang menghormati. Tapi hari ini saya sadar, tidak semua kesabaran harus dibayar dengan penghinaan. Andra berdiri di sampingku, menatapku dengan wajah campur aduk, antara kagum dan takut. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. Bu, kalau hari ini ibu ingin mempermalukan saya, silakan. Tapi biarlah semua tahu siapa yang sebenarnya telah menghina siapa. Suasana ruangan berubah. Tidak ada lagi tawa atau musik, hanya ada hening yang menegangkan dan tatapan mata dari semua arah. Aku melihat Bu Ratna mulai gelisah. Ia tidak menyangka aku akan berbicara sejauh ini. Namun aku tidak ingin marah. Aku hanya ingin menegaskan kebenaran tanpa emosi. Aku menatap beliau dalam-dalam dan berkata, saya tidak pernah minta dihormati, Bu. Saya hanya ingin dianggap manusia. Kata-kata itu keluar begitu saja, tapi suaraku stabil. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa bebas. Semua orang masih menatap ke arahku ketika aku berkata pelan, sebenarnya saya tidak ingin membicarakan ini di depan umum, tapi mungkin ini memang waktunya. Aku menatap panggung, kemudian menunjuk ke sekeliling gedung yang megah itu. Gedung ini, dekorasi ini, semua yang ada di sini, bukan milik keluarga besar. Semuanya saya yang urus, saya yang bayar. Bahkan surat sewa gedung, ini atas nama saya. Bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Apa benar? Dia yang bayar semua ini? Aku tetap tenang, melanjutkan bicara. Saya tidak pernah berniat menunjukkan siapa yang berbuat apa. Karena saya pikir, membantu keluarga suami adalah tanggung jawab saya juga. Tapi rupanya kesabaran saya disalahartikan. Wajah Bu Ratna memucat, ia melangkah maju sedikit. Menatapku dengan ekspresi tak percaya. Jadi kamu mau bilang, semua ini karena kamu? Aku mengangguk perlahan. Tidak, Bu. Bukan karena saya. Tapi berkat kerja sama kita. Hanya saja, mungkin ibu lupa. Saya juga bagian dari keluarga ini. Andra menunduk. Beberapa tamu mulai menatapku dengan cara berbeda, bukan lagi kasihan tapi hormat. Aku menarik napas panjang, menatap ke arah meja tempat tamu-tamu penting duduk. Saya tidak ingin membalas. Saya hanya ingin keadilan. Karena terlalu lama saya diam, orang lupa bahwa saya juga punya suara. Kata-kata. Itu bergema di seluruh ruangan. Dan di antara tatapan terkejut dan bisikan lirih itu, aku tahu. Kebenaran akhirnya mulai terlihat. Aku berdiri tegak di depan panggung, memegang mikrofon dengan kedua tangan. Wajahku tidak lagi murung tapi tenang. Di sekelilingku, para tamu masih terpaku antara tak percaya dan kagum. Bu Ratna menatapku dengan wajah sulit dibaca. Antara malu, marah, dan tidak siap menerima kenyataan. Aku menatapnya pelan, lalu berbicara dengan suara yang nyaris berbisik, tapi cukup keras untuk terdengar. Jelas. Pak Satpam. Semua orang menoleh ke arah pintu masuk. 2 petugas keamanan yang berjaga menatap bingung ke arahku. Aku melanjutkan kalimatku dengan lembut namun tegas. Tolong keluarkan siapapun dari ruangan. Ini yang sudah menghina dan mempermalukan saya. Karena gedung ini bukan milik mereka, tapi milik saya. Hening. Tidak ada yang bersuara. Beberapa tamu menutup mulut. Sebagian lagi menatap dengan mata membulat. Andra melangkah maju setengah langkah. Rani, kamu serius?
Aku menatapnya singkat. Aku tidak sedang marah. Aku hanya ingin mereka tahu tempatku. Bu Ratna terlihat sangat kaget. Ia menatap sekeliling, lalu menatapku kembali. Kamu yang sewa gedung ini? Aku mengangguk. Iya, Bu. Saya ingin hari ini jadi kenangan manis untuk kita semua. Tapi ibu memilih menjadikannya luka. Satpam yang berdiri di pintu melangkah pelan. Maaf, Bu, apakah benar? Aku menatap mereka lembut. Ya, saya pemilik kontrak hari ini. Mohon bantuannya menjaga ketertiban. Hening panjang kembali mengisi ruangan. Bu Ratna tidak bergerak. Andra hanya menunduk, menatap lantai dengan wajah pucat. Dan di antara semua keheningan itu, aku berkata pelan, mulai hari ini, aku tidak akan lagi berdiri di bawah bayangan siapapun. Ku akan berdiri di tempatku sendiri. Suara itu menggetarkan suasana. Tak ada teriakan, tak ada balasan. Hanya keheningan yang penuh makna karena semua orang tahu, kalimat itu telah membalikkan segalanya. Setelah kalimat itu keluar dari mulutku, suasana hajatan berubah sepenuhnya. Musik berhenti, lampu panggung terasa terlalu terang, dan semua tamu berdiri tanpa tahu harus berkata apa. Aku menatap ke arah Bu Ratna yang masih terpaku. Beliau tampak kehilangan kata. Tangannya bergetar pelan, wajahnya yang biasanya keras kini tampak jauh lebih tua. Aku tahu di dalam hatiku, aku tak membenci beliau. Aku hanya kecewa karena cinta dan hormat yang kuberi selama ini tak pernah dianggap cukup. Aku menunduk sedikit. Bu, saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya juga punya perasaan, punya harga diri. Andra menatapku. Wajahnya penuh sesal. Ia melangkah mendekat, tapi aku mundur satu langkah. Bukan karena benci, tapi karena aku belum siap untuk pelukan atau permintaan maaf yang kosong. Rani, aku salah, katanya pelan, suaranya nyaris bergetar. Aku takut ibu marah. Aku takut salah bicara, jadi aku diam. Tapi ternyata diamku malah menyakiti kamu. Aku menatapnya lama. Mungkin ini saatnya kita berdua belajar. Andra, diam kadang bukan tanda sabar, tapi tanda kita tidak berani membela yang benar. Air mata mulai menetes dari sudut matanya. Bu Ratna akhirnya duduk di kursinya, wajahnya tertunduk. Tak ada lagi kata-kata keras keluar dari bibirnya. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, beliau terlihat rapuh. Aku menatap sekeliling ruangan. Para tamu mulai beranjak pelan, sebagian menepuk bahuku dengan lembut, memberi isyarat simpati. Ada yang menatapku dengan hormat, ada juga yang menunduk dalam diam, mungkin malu karena ikut menyaksikan ketidakadilan yang tadi terjadi. Saat semua mulai bubar, aku berjalan keluar ruangan. Udara malam terasa menenangkan. Aku mendongak ke langit yang mulai berwarna keemasan karena lampu kota. Dalam hati aku berkata pelan, terima kasih, Tuhan. Hari ini aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. 2 hari setelah kejadian di gedung itu, rumah menjadi sangat sepi. Andra tak banyak bicara. Ia lebih sering duduk di teras, menatap kosong ke halaman. Aku bisa merasakan penyesalannya, meski ia tak banyak berkata-kata. Bu Ratna belum datang, tapi aku menerima kabar dari tetangga bahwa beliau jatuh sakit ringan. Mungkin karena tertekan setelah kejadian itu. Hatiku campur aduk. Aku marah, tapi aku juga kasihan. Suatu sore aku memutuskan datang menjenguknya. Ketika aku masuk ke rumah mertua, suasananya begitu hening. Beliau sedang duduk di kursi ruang tamu, mengenakan selimut tipis, menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Aku mendekat perlahan. Ibu, beliau menoleh. Dan untuk pertama kalinya, mata itu tak lagi tajam. Ada air bening di sudutnya. Rani, suaranya parau. Maafkan ibu. Aku menahan napas. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi terasa berat sekali. Beliau melanjutkan, ibu pikir kamu hanya ingin menunjukkan diri. Ibu takut Andra jadi terlalu berpihak padamu. Tapi ternyata, kamu cuma ingin dihargai. Aku duduk di sebelahnya. Saya tidak pernah ingin memisahkan ibu dari Andra. Bu, saya cuma ingin kita bisa hidup saling menghormati. Saya ingin punya keluarga yang utuh, bukan yang saling menjatuhkan. Bu Ratna menatapku lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, ibu salah. Ibu terlalu keras kepala. Tapi kamu malah membalas dengan ketenangan. Ibu malu. Aku tersenyum kecil. Saya juga belajar, Bu, bahwa kekuatan tidak selalu berarti harus melawan. Kadang cukup dengan tetap berdiri tegak tanpa membalas. Kami terdiam lama. Lalu untuk pertama kalinya beliau menggenggam tanganku. Genggamannya lemah, tapi hangat. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Hari itu, tidak ada permintaan maaf panjang, tidak ada pelukan dramatis. Hanya keheningan yang penuh pengertian. Dan dalam diam itu aku tahu luka kami perlahan mulai sembuh. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami mulai tenang. Hubungan dengan Bu Ratna membaik. Beliau lebih sering datang ke rumah. Kini membawa senyum hangat setiap kali melihat cucunya. Andra berubah.
Ia mulai banyak bicara, banyak mendengarkan, dan tidak lagi membiarkan aku berdiri sendirian menghadapi masalah. Suatu sore kami duduk di taman belakang rumah. Aku menatap langit jingga, sementara Andra memegang tanganku. "Terima kasih, Rani," katanya pelan. "Kamu kuat sekali. Aku baru sadar, keberanianmu waktu itu bukan untuk melawan ibu, tapi untuk menyelamatkan kita semua." Aku tersenyum. "Aku cuma ingin kita belajar, Andra, karena cinta tanpa keberanian itu rapuh." Bu Ratna datang, membawa teh hangat. Wajahnya lembut sekali. "Rani, ibu ingin bilang sesuatu," katanya. Aku menatapnya. "Terima kasih sudah tetap hormat pada ibu, meski ibu dulu salah. Kamu mengajarkan ibu arti menghargai." Aku menunduk, menahan haru. "Terima kasih, Bu. Saya juga belajar dari ibu. Kalau bukan karena kejadian itu, saya mungkin tak pernah tahu seberapa besar hati yang saya punya." Kami bertiga tertawa kecil. Tidak ada lagi dinding yang memisahkan. Hanya rasa syukur yang perlahan tumbuh menggantikan semua luka lama. Dan malam itu, ketika aku menulis di buku harianku, aku menuliskan satu kalimat yang akan selalu kuingat. Kadang, hidup memberi kita luka bukan untuk melemahkan, tapi untuk menunjukkan betapa kuat kita sebenarnya. Aku menutup buku itu, menatap keluarga kecilku yang kini duduk bersama di ruang tamu. Suara tawa mereka membuat rumah terasa hangat-hangat yang dulu tak pernah kurasakan. Aku tersenyum pelan dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena dari penghinaan, Engkau ajarkan aku arti penghormatan. Dari air mata, Engkau tumbuhkan kekuatan." Lampu rumah temaram, tapi hatiku terang. Dan aku tahu, kisah ini bukan tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang bagaimana cinta dan keberanian bisa menyembuhkan luka yang paling dalam.